Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kabahri summa haqiqatun dari bulat. Fasyari'atun maka adapun syariat itu kasafinatin seperti perahu, wa tariqatun adapun tariqat itu kabari seperti lautan. Summa haqiqatun kemudian adapun hakikat itu durun seperti intan. Rola yang mahal apa sih durun? Itu durun seperti intan. Rola yang mahal apa sih durun? Syuru'un fi bayanin ma. Yang apa ya? Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musila. Inna tariqa sesungguhnya jalan menuju Allah itu syari'atun berupa syariat. Wa tariqatun yang berupa tariqah. Wa haqiqatun yang berupa haqiqat. Fasma maka dengarkanlah laha bagi itu syariat, tariqah, haqiqat ma kepada perkara musila yang dicontohkan apa mak. Ada 3 ya, syariat, tariqat dan haqiqat. Nanti ujungnya makrifat. Ini kan jalannya itu 3, syariat, tariqat dan haqiqat. Targetnya apa? Ma'rifat. Lama biana ketika sudah menjelaskan sifat Nabi, ma kepada perkara ya tarot tabus yang terurutkan apa silma alat taqwa kepada takwa wa alat tiba ilham kepada mengikuti hawa nafsu apa maka mengikutkan siapa si kinadin, mengikutkan siapa kinadin huma kepada takwa dan ittibail hawa itu bidikri turukis turuki dengan menyebutkan beberapa jalan
kepada Allah. Suluk itu artinya mengarungi, ya, menempuh jalan menempuh kepada Allah. Intiha dengan si terukus suluk ya tayassaru menjadi mudah. Apa riayat takwa menjaga takwa. Menjaga takwa. Wastina pulau dan menjauhi hawa nafsu. Sekolah maka berspesi kinadim. Inna tariqah sesungguhnya jalan. Ila akhirih, yakni anna tariqah sesungguhnya jalan. Al-musilah yang menyampaikan lil akhirati kepada akhirat itu syariatun syariat wa tariqatun dan tariqah wa haqiqatun dan hakikat. Syariat, tariqat, hakikat. Saya kasih gambaran sementara ada di bab depan ini. Istilah itu ialah amal seseorang kepada Allah sebagai jasa penghambaan kepada Allah. Ya, sholatnya, puasanya, hajinya dan sebagainya itu syariat. Dan nggak boleh bohong, nggak boleh nipu, syariat maksudnya. Tarekat itu adalah ada ibadah lain yang memberikan nilai tambah. Ya, misalkan zikir yang rajin, gitu ya. Baca Quran yang rajin, puasa rajin, sholawatan rajin, itu thariqah. Setelah syariat terpenuhi, kemudian thariqah. Jadi kalau orang mau ke surga itu ya harus sholat, harus puasa, harus nggak boleh nipu, nggak boleh bohong, sebagainya, dan harus melaksanakan thariqah, zikir segala macam itulah. Nah, hakikatnya itu ibaratnya adalah bahwa kita masuk ke surga itu bukan karena sholat kita atau karena puasa kita, bukan, tapi karena rahmat daripada Allah. Rahmat itu namanya hakikat. Dan kita bersurga, apa syariatnya? Ibadah yang rajin, melaksanakan perintah dan menjalankan larangan, itu syariat. Apa trikotnya? Menambah nilai plus ibadah, kayak tadi itu, lirik segala macam itu yang Quran. Bahwa itu semua akan menyampaikan kepada surga. Tapi itu harus ketahuan, harus diketahui bahwa orang masuk ke surga itu bukan karena amal ibadah, itu karena apa? Rahmat dari Allah. Itu ya. Nilai dasar di situ. Ya. Fasma maka dengarkanlah. Tamsilal kami kepada percontohan kaum
kepada syariat, tarekat dan hakikat. Walaupun tamsilal kaum itu cuma perkara saya guru yang akan menjelaskan seperti Musad kepada mak badu nanti. Ini intinya. Walam tetawilah rahimaka, semoga memberikan rahmat kepada engkau Allah subhanahu al-Suzan. Itulah Buddha harus lisaliki thoriqil akhirati, bagi orang yang menempuh jalan akhirat. Apa minal jamil, pada menggabungkan baina hadis selasa di antara tiga ini, syariat, tarekat dan hakikat, digabungkan tiga-tiganya. Wa adami ta'til, dan tidak mengosongkan. Desain sesuatu yang daripada si hadisah, harus tiga-tiganya bersamaan. Li'annal haqiqata, kalau si hakikat bila syariatin, dan syariat itu batilatun, batal. Mengharap rahmat Allah saja, nggak mau sholat, nggak mau puasa, itu nggak mungkin bisa, batal itu. Nanti jatuh pada orang yang kepercayaan gitu, percaya doang gitu, nggak mau sholat, nggak mau puasa. Wasyariat, dalam syariat bila haqiqatin, dengan hakikat itu atilatun, kosong. Salat doang, puasa doang, tidak mengindahkan hakikat, tidak meyakini bahwa Allah yang memberikan segala-galanya, itu hampa. Misal al-mu'aribun yang pertama, itu antara berkata engkau lisahkan kepada seorang salih, selaka engkau payah dulu, maka berkata kepada sahas, la hajata, tidak ada keperluan ila sholat, pada sholat, nggak perlu sholat. Itu kan orang yang hakikat ya, disuruh sholat tapi nggak mau sholat. Apa alasannya? Li'anna sa'ida, karena sesungguhnya orang yang beruntung itu sa'idul azali, itu orang beruntung pada zaman azali. Dibilang kalau Allah takdirkan saya ke surga, ya ke surga, kalau tidak sholat, gitu kan. Itu kan begitu kan. Mesti belajar, kalau Allah katakan pintar. Itu orang yang nggak mau kepada apa tadi? Syariat. Fa'in kunta, ketika ada aku, kata orang tersebut, itu sa'id, dan orang yang beruntung, dakhaltu, maka masuk aku al-jannata, ke surga.
illam beliau pun tidak sholat, siapa aku? Kalau aku mau surga, bersolat surga. Wa illa, dan jika tidak beruntung, tidak saidan, dakhaltu, maka masuk aku anaro ke neraka. Wa in sholat, walaupun sholat aku, walaupun sholat, kalau katakan neraka aja, itu orang yang karena hakikat yang dipegang, bukan syariat. Sekarang sebaliknya, wa misalus, dan contoh yang kedua, itu syarat berhikotin, sholat rajin, puasa rajin, tapi ya punya hakikat. Itu man orang ya yang beramal seperti iman li'aj, jadi karena untuk surga. Wa yaqulu, dan berkata iman, laula amali, jika tidak ada amalku, lama dakhaltuha, maka tidak masuk ke jannah. Orang sholat rajin, puasa rajin, lu kalau nggak begini aku nggak akan surga, kata dia. Dikira surga itu dengan puasa dan sholat. Fahadihi, adapun itu yang man ya'malu itu syariatun, syariat adilatun, yang hampa, yang kosong. Wa makna kauni, adapun makna adanya si syariat itu adilatun, hampa, itu an-nawudah, sesungguhnya wujudnya syariat itu keadaannya seperti tidak adanya syariat. Kenapa demikian? Li'anna dukula, ketika Rasul masuk surga itu bifadah, dengan sebab karunia Allah, rahmat Allah. Kalau orang ngomong yang dengan sholat saya, dengan puasa saya sampai ke surga, itu syariat doang kan? Itu orang yang hampa. Karena masalah itu bukan karena sholat, bukan karena puasa. Itu karena apa? Karena fardhu dari Allah. Lillah hadis, karena hadis asri itu yang mulia. Itu hadisnya Rasul bersabda, la yadkhulul jannata ahdukum bi amalihi. Seseorang tidak akan masuk ke surga dengan amal perbuatannya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga enggak masuk surga ya Allah dengan karena amalnya? Wala ana, aku pun tidak masuk surga kalau dengan amal saya. Illa ayyadallahu birahmah, ya Allah melimpahkan rahmat kepada aku, kata Nabi. Ini orang yang masuk surga itu bukan rahmat, tapi karena rahmat Allah, karena fadl Allah. Hadis sahih hadis ini. Wa syariat, adapun syariat itu dia, adapun syariat itu al-ma'muratu, yang diperintah. Artian amar yang perintah, sebab Allah biar ada masalah itu
wal ataupun manhiyat yang dilarang itu arti perkara. Nah yang melarang Allah subhanahu wa berarti allati manhiyah. What? Tariqah itu ajar yang berlaku ala mereka kepada itu ma'murat dan manhiyah. Wal lalu mengamalkan dengan dalil. Itu setelah tahu syariat, tarikahnya gimana? Itu terus beramal sesuai dengan perintah Allah, meninggalkan sesuai dengan larangan Allah, terus tarikah namanya. Sedangkan wal hakikat itu nadruhu, melihatnya syakhs, melihat syakhs atau seseorang dibawa sil umur kepada batinnya perkara. Wa syuhudil fi'li, dan melihat pekerjaan. Wa syuhudul fi'li, nah terus melihat pekerjaan min oleh Allah Ta'ala. Itu melihat batinnya, bukan lahirnya. Ya dari itu orang masuk ke surga karena rahmat Allah, bukan karena amalnya, bukan. Batinnya itu, hakikatnya itu adalah rahmat Allah. Hakikatnya itu. Faqal, adapun perintah, adapun firman Allah Ta'ala, ta'liman karena mengajarkan, diibadi kepada hamba-hambanya Allah. Ia karena duduk kepada lafaz ia karena. Kalau banyak kalau itu mur'an, dijaga, dipelihara di dalam qaluh. Apa zahirul syar'i? Zahirnya syari. Zahirnya syari. Iya kan, aku minta engkau ya Allah. Ini zahir syariat yang dijaga itu. Kenapa? Li'an al-sunsi zahirul syariah itu mandurun dilihat. Dalam zahir syariah tidak kasih pada usaha atau diri yang bersifat dohir lahir. Al-Diyah huwa yang ada fungsi lagi itu fil abdi perbuatan hamba. Kalau iya karena bodoh berarti yang dijaga apa di sini? Syariat. Hanya kepada engkau aku menyembah. Ya sholat, ya puasa, zakat, haji, itu namanya ibadah. Jadi inti kata-kata ini adalah inti ibadah. Wa qauluhu, adapun kata-kata Allah yang berupa iya karena sa'i, itu merupakan dijaga di dalam kalau ia nak sa'i apa al-haqiqatul haqiqat. Kenapa? Li'anna jika dalam si ia akan nasta'in isimnya anak
Sabar ya abdi, bebasnya hamba. Sabar bebasnya hamba. Min khawfihi dari daya upayanya abdi. Wa huwa dan kekuatan si abdi. Wa syuhudi annal hikmah. Anda melihat bahwa sesungguhnya pekerjaan itu temu tidak sempurna berfi'il, tidak sempurna berfi'il illa bimahuna kecuali pertolongan Allah. Wa kuwatan si Allah. Pada kata-kata yang sa'il itu ada mencerminkan hakikat. Hanya kepada aku minta pertolongan. Berarti mencerminkan itu manusia nggak bisa apa-apa, nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Hanya Allah yang punya itu. Kita kepandaiannya gitu. Berarti masuk surga pun bukan karena kita, karena Allah yang berikan kita masuk surga. Itu fadlnya Allah. Iya karena budu adalah cermin daripada syariat. Iya masain daripada hakikat. Wal hasilu, adapun hasilnya itu wajib Nabi kepada hamba apa ayat malah beramal seperti abad bijami dengan semua perkara amal yang perintah Allah siapa Allah dengan wa yasbadan menjauhi sampai si abad jami anak semua perkara. Nah, yang melarang kepada si abad untuk bersih, nah, lakinnahu tetapi si abad itu la yulahidu tidak melihat sama si abad anna amalahu bahwa sesungguhnya amalnya si abad huwa ya amal itu alladhi suatu yunjihi yang mengamatkan apa arti kepada si abad. Bahwa ada pun si amal itu alladhi yang yang memasukkan arti kepada si abad al-jannah kepada surga. Walau dalam jika tidak ada amal, jika enggak ada amal, lama hakona tidak hasil sebagai si abad, apa dalika dukhulul jannah. Bayulah itu bahkan melihat sampai si abad, melihat sampai si abad. Bil amal dengan amal imtisala ambillah kepada patuh perintah Allah. Lalu bagi si abad begitu dengan kata si Allah yang berbunyi fa'budillah muqtadi fa'bud dan sembahlah oleh kepada Allah
mukhlisun, asalnya mengikhlaskan. Lalu kepada si Allah, adina kepada agama. Jadi dia beramal itu semata-mata patuh perintah Allah. Bukan ingin masuk surga dengan amal, hanya untuk patuh perintah Allah. Nah, nggak gampang, ngomong sudah gampang. Nyatanya kita amal itu ya surga, gitu kan? Ya. Wa in asabu, dan jika memberi pahala Allah kepada si abad, ala amalihi, itu amalnya abad, bahwa maka ada pun si asabahu itu mahdu fadlin, semata-mata karunia. Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia beramal, Allah kasih pahala, itu semata-mata karena fadl Allah, karena rahmat Allah, bukan karena amalnya, bukan. Sebaliknya, wain akoban, jika menyiksa Allah kepada si abad, jika menyiksa Allah kepada si abad, famahdu adlin, maka itu semata-mata keadilan. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. La yus'alu, tidak ditanya kepada Allah amal daripada perkara yang berbuat seperti Allah. Jadi dia kalau diberi pahala semata-mata itu adalah fadl Allah. Disiksa semata-mata keadilan Allah. Ya, karena Allah sudah berkata dalam Al-Quran, yang beramal dikasih pahala, yang berdosa dikasih siksa. Itu Allah adil, bukan karena amal kita. Itu hakkat namanya. Jadi kita berbuat sholat, puasa, ya, ngaji, bahkan zakat, itu kita lihat semata-mata karena patuh perintah Allah. Itu aja. Itu hakikat namanya. Bukan ini dikasih pahala, bukan pengen ke surga. Karena surga bukan karena amal kita, tapi karena fadl daripada Allah. Itu hakikat. Kita sudah masuk tingkat mana kita? Syariat apa langsung hakikat langsung? Dan mana Pak? Sudah sampai hakikat atau apa syariat itu? Masih syariat itu belum sempurna. Nah, itunya belum sempurna 100. Banyak yang kita langgar. Jadi masih jauh untuk ke surga itu. Kalau hanya syariat. Jadi kalau hakikat Allah berkehendak, tidak mustahil orang yang jarang beramal masuk ke surga. Tidak mustahil kan? Itu hakikatnya Allah seperti yang berikan surga itu kepada kita. Untuk itu gabungkanlah 3 pokok ini: syariat, syariat Nabi, tapi digabung, dikomben gitu. Jangan syariat doang gitu. Nanti merasa sok, wah saya sudah sholat sekian tahun, saya sudah beramal sekian tahun, nanti sok dia kan merasa ke surga. Kata Allah kasih dia neraka, nggak mustahil. Harus digabung. Ya, ada satu penggabungan yang fraksi, sehingga kita beramal itu bukan karena mengharapkan surga,
atau bukan karena pengen surga, tapi karena semata-mata patuh perintah Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Warahmatullahi wabarakatuh.